Kadang saya juga suka tertukar gitu, mana teman, mana sahabat. Mana teman, mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur. rampes dulur-dulur. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Ya, wassyukurika ya Allah. Semua dulur-dulur juga yang masih setia bersama kita juga Sehat diberi selalu ya. kesehatan selalu. Amin, amin ya Allah. Ya. Amin ya Allah. Jumpa lagi dengan kita di channel Tilu Pamuda Baheula. Halo guys. Nah, kali ini kita berada di ruangan terbuka ya, biar lebih menyatu dengan alam. Malam-malam. Nah, kebetulan sekarang lagi bersama Kang Kahid. Iya. Nah, ini lebih saudara ini lebih tahu ya tentang beberapa hal ya dibandingkan saya. Gitu. Oh, Jadi, aduh. kali ini mau mau Gimana banyak ya? bertanya gitu ya. Iya, iya. Tapi segala puji bagi Allah. Ah, iya. Itu mah Kita mau tetap manusia, nomor satu tetap itu. nomor satu. Kali ini saya mau bincang-bincang juga tentang cinta, cuman cintanya ke sahabat. Oh, segmen bincang-bincang lagi nih. Segmen bincang-bincang lagi. Oke, Nah, oke, oke. Menurut Kang Kahid nih, ada sahabat, ada teman. Hmm. Apa bedanya tuh sahabat sama teman? Oh gitu. Kadang gini ya. Kadang saya juga suka tertukar gitu, mana teman, mana sahabat. Mana teman, mana sahabat. Kadangnya temen gitu, kadang sahabat gitu Iya. ya. Jadi kalau menurut saya sih ya, Kang Adul, sahabat dengan teman itu tentu berbeda. Oh, Jadi berbeda ya? ya kalau teman itu yaitu adalah selewat gitu. Contoh nih, kita dalam satu circle, mohon maaf, dalam satu circle, dalam satu lingkungan itu kan, misalkan nih ada teman baru, misalkan ada orang baru, misalkan kenalan, nah menjadi teman kan, itu namanya teman. Itu udah Seperti bisa itu. dibilang teman. Bisa ya? dibilang teman, udah kenalan gitu ya. Bukan kenalan, bukan. Bukan, ya namanya kenalan kan silaturahim. Misalkan nama siapa, Adul, Kahid, udah teman kan. Wow ya udah jadi teman. Nah terkadang teman itu bisa itu berubah. bisa kan, contoh kalau kata Kang Adul kenalan dulu, tapi bisa menjadi teman karena kan satu circle gitu ya, satu lingkungan. Kadang kan ketemu lagi ntar akhirnya gitu kan. Nah itu bisa jadi teman. Tetapi kalau menurut saya, sahabat itu bisa dari teman sebenarnya. Jadi sahabat itu adalah seorang teman, dengan berjalannya waktu, seiringnya waktu dia melihatkan bahwa bagaimana peduli dan cinta tulusnya terhadap seseorang itu. Perhatiannya beda. Terus kan terkadang, nah itu akan menjadi seorang sahabat. Namanya sahabat itu ketika kita lagi susah, lagi senang, apalagi suka duka, apalagi itu tetap Ada gitu. ada gitu. Nah, jadi menurut saya teman dan sahabat itu tentu beda. Sahabat itu awalnya memang dari teman. Tetapi sejalannya waktu, sejalannya itu dengan kecocokan kita, dengan karakter kita sama, terus dia juga lihat memang benar-benar sayang dan cintanya tulus, berubahlah menjadi seorang sahabat. Oh, jadi emang bisa kelihatan sama, cuman dalam artian yang lebih dalam itu beda ya, sahabat itu. Iya, dan artinya beda. Bisa kenalan baru juga bisa, saudara juga bisa kan ya. Cuman kadang kalau saudara bisa jadi jauh kan, kalau Bisa. kitanya nggak bisa menjalin komunikasi yang baik. Ya, kalau saudara mah itu memang terikat dari ikatan darah gitu. Tapi kan saudara juga ada yang memang dekat, apa yang enggak juga. Itu kan awalnya dari kenalannya. Kalau misalkan sahabat itu bisa berubah nggak? Kalau teman kan bisa berubah tuh jadi sahabat. Ya. Kalau sahabat bisa berubah nggak? Jadi Oke. misalkan jadi amit ya, jadi musuh Jadi lah, musuh. atau jadi saudara gitu. Oke. Kalau menurut saya ya, sahabat itu bisa juga berubah ya. Yang pertama itu dari segi uang. Hati-hati kalau sama sahabat itu, kalau dari segi uang itu sensitif gitu ya. Terkadang kalau sahabat lagi deket, tapi kalau soal uang, contoh hutang atau apa, bisa aja namanya uang kan jadi gimana gitu.
seperti itu, sensitif gitu, bisa aja berubah menjadi musuh, bisa gitu. Jadi tergantung kita menyikapinya. Tetapi kalau sahabat sejati beda lagi nih, ada lagi. Ini ada kata sejati. Kalau sahabat sejati itu pasti mengerti karakter satu sama lain. Betul. Seperti itu ya. Ketika misalkan orang ini mana nih, orang ini misalkan ya kalau hutang piutang mah nggak jadi masalah, itu mah lumrah. Tetapi biasanya kalau sahabat sejati itu bisa udah tahu gitu, menebak keadaan sahabatnya. Contoh sahabatnya aduh lagi ada uang, pasti dia pun minjem gitu atau seperti. Tetapi kalau sahabat sejati biasanya sih jarang minjem, kadang sok kalau bahasa Sunda minta duit sudah berani kayak gitu biasanya gitu. Mungkin kalau menurut saya sahabat itu kalau dari segi uang ya bisa mengerti, itu yang minjemnya mengerti, yang dipinjam juga mengerti. Itu namanya sahabat sejati. Betul sekali. Itu nggak bakalan saling mengkhianati. Cuman kalau yang lebih bahaya itu sahabat jadi musuh ya. Surprise, motherfucker. Bahaya. Karena dari segala aspek juga udah tahu kekurangan kita, kelebihan kita, jadi ada pepatah juga yang lebih bahaya itu sahabat sendiri yang sahabat jadi musuh. sendiri yang Cuman menjadi musuh. ya kalau bisa-bisa sih dijaga Ya. hubungannya biar. Iya. Nah, jadi gini Kang Adul, ini juga buat dulur-dulur ya. Menurut saya hablum minannas kan, hubungan antara manusia itu sahabat, itu lebih penting ya. Dari hablum minallah juga penting, tapi kalau Allah sebejat-bejatnya kita, seapa-apanya kita minta ke Allah, Allah tuh Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Walaupun dosa kita seisi ya, dunia pun. seperti itu. Tetapi kalau hablum minannas itu yang hati-hati. Terkadang misalkan Kang Adul nih sakit hati sama saya minta maaf, belum tentu memaafkannya terus dari hati gitu. Secara lisan bisa gitu. Cuman dari dalam hati kan kita nggak tahu ya. Iya, dari hatinya gimana. Jadi betul kata Kang Adul tadi, hablum minannas itu memang harus dijaga gitu Kang Adul. Jadi kesimpulannya gimana nih sahabat itu? Ya, jadi kesimpulannya menurut saya buat dulur-dulur semua, banyak teman boleh, silahkan, jangan dipilih-pilih teman mah, silahkan. Yang mau ngajak kenalan silaturahim toh nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya teman. Tetapi saya pesan ke semuanya ya, buat milihlah teman menjadi seorang sahabat sejati gitu ya, yang entarnya bisa ada suka dan duka di kita, terus bisa menjaga hablum minannas itu gitu ya. Soalnya kalau misalkan kita tiba-tiba, kadang ada orang yang dekat yang gampang dekat ya, contoh teman si baik juga ya, ini baik juga ya orangnya, tetapi kan nggak tahu orang itu seperti apa, sehingga itu akan menjadi permasalahan, permusuhan. Nah sebenarnya lebih baik kita, kesimpulannya adalah teman itu lihat aja sejalan waktu, beriringnya waktu akan benar-benar terlihat menjadi seorang sahabat sejati itu. Tetapi tidak waktu yang singkat, pasti ada waktu yang cukup lama gitu. Soalnya Kang Adul, saya juga kalau saya lihat ya Kang Adul, mungkin dilihat di saya ya kontak WA juga saya emang nggak banyak, karena memang saya itu teman itu banyak, tapi kalau yang dihitung sahabat bisa kehitung jari gitu. Bukannya sombong, karena saya menjaga hablum minannas itu, takutnya kan saya orang karakternya seperti ini tidak enak diterima sama orang. Itu aja kesimpulannya mah. Betul. Jadi yang lebih utama itu hablum minallah, dan hablum minannas. Jadi itu juga penting dua-duanya. Iya, sebanyak-banyak mungkin lah mencari teman, karena ada pepatah juga ya, 1.000 teman masih kurang. Tapi satu musuh itu kayak banyak, terasa banyak gitu ya. Intinya gini, cari teman yang sehati, sejalan sama sejiwa. Itu aja ya dari saya. Terima kasih. See you guys.